Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kemudahan dan kesempatan kepada kita semua di dalam mempelajari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemudahan pada kesempatan kali ini di dalam mempelajari dan membedah isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2021, memberikan kita kecerdasan dan keenceran otak di dalam mencerna pembelajaran kita pada saat kali ini. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita untuk membahas tentang sanksi administrasi. Apa sanksi administrasi yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 ini di dalam pengelolaan B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, sanksi administrasi itu dijelaskan di pasal 38 ayat 1 dan ayat 2. Nah, pasal 38 ayat 1 itu menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal pertama 4, 1, pasal 6 ayat 2, pasal 7 ayat 3 ayat 1, pasal 8, pasal 9 ayat 1, ini pasal 8 ayat 1, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 1, pasal 17 ayat 1 dan ayat 2, pasal 18 ayat 1 dan ayat 2, pasal 19, pasal 20, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 30, pasal 31, pasal 33, pasal 35, itu dikenakan sanksi administrasi. Berarti ada berapa di sini? Ada 23 pasal yang bila dilanggar, maka ada sanksi yang diberikan, sanksi administrasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengelola B3 atau yang bertanggung jawab. Nah, sanksi administrasinya apa? Di sini dijelaskan di pasal 38 ayat 2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ini ada 23 pasal, dilakukan berdasarkan berat dan ringannya jenis pelanggaran. Berarti di sini pemerintah memberikan keadilan kepada setiap pengelola bagi yang melanggar itu dapat sanksi. Sanksinya berupa apa? Sanksinya itu berupa berat dan ringannya jenis pelanggaran tersebut. Jadi tidak rata ya. Nah, pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ini juga nanti diatur oleh pemerintah. Nah, kita akan lihat apa saja yang dapat dikenakan sanksi administrasi bila dilakukan pelanggaran. Satu-satu. Pasal 4, kita lihat di sini pasal 4. Di sini langsung ya, pasal 4, pasal 6 ayat 1, pasal 7 ayat 1. Kita lihat. Pasal 4. Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, jadi di sini yang diberikan sanksi adalah bila ada orang yang melakukan kegiatan pengelolaan di sini, bila setiap
orang yang melakukan pengelolaan B3, dia tidak mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, maka dia dapat dikenakan sanksi. Makanya juga ketika kalian atau mahasiswa melakukan praktek dengan bahan-bahan B3, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sehabis praktek, bahan-bahan B3 tersebut kalian harus wajib taruh di dalam mana? Di dalam tempat penyimpanan B3, di dalam Drijen. Nah, inilah kenapa dari pihak seluruh kampus itu mewajibkan mahasiswanya setelah melakukan praktek yang menggunakan bahan B3 itu limbahnya atau bahan habis prakteknya itu dimasukkan ke dalam Drijen. Supaya apa? Supaya tidak terkena sanksi. Sanksi dari peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 yang mana setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 yang termasuk yang menggunakannya wajib mencegah terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Kalau langsung dibuang berarti terjadi apa? Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Itu pasal 4. Nah, pasal 6-nya, pasal 6 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap B3 wajib diregistrasi. Nah, ini juga diregistrasi oleh penghasil atau pengimpor. Berarti yang di sini bagi penghasil atau bagi yang memproduksi B3 dan atau yang pengimpor bahan B3 yang tidak diregistrasi, maka dia dikenakan maka dia dikenakan sanksi administrasi. Nah, pasal 7 ayat 1 itu disebutkan setiap orang yang melakukan kegiatan. Nah, berarti di sini ada kegiatan ekspor B3 yang terbatas dipergunakan. Ada khususan lagi yang terbatas dipergunakan, wajib menyampaikan notifikasi atau pemberitahuan ke otoritas negara tujuan ekspornya, otoritas negara transit, dan instansi yang bertanggung jawab. Nah, bila setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor ini, ekspor B3 yang terbatas dipergunakan, namun dia tidak menyampaikan notifikasi ke salah satu ini, baik ke negara tujuan ekspor, ke otoritas negara transit, dan instansi yang bertanggung jawab, maka dia juga dikenakan sanksi administrasi. Nah, kita lanjut ke pasal 8 ayat 1, pasal 9 ayat 1, dan pasal 11. Apa bunyinya? Kita lihat di sini. Pasal 8 ayat 1. Setiap orang yang melakukan kegiatan impor. Nah, tadi ekspor, sekarang impor. B3 yang terbatas digunakan dan atau pertama kali diimpor wajib mengikuti prosedur notifikasi. Berarti di sini apa? Berarti di sini bagi setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang terbatas digunakan, baik itu pertama kali dia impor, dia tidak mengikuti prosedur notifikasi, maka dia juga kena sanksi administrasi. Jadi, bagi yang tidak mengikuti prosedur notifikasi bagi yang ingin impor B3, maka dia kena sanksi. Pasal 9 ayat 1. Pasal 9 ayat 1 bunyinya adalah setiap orang yang melakukan kegiatan impor B3 yang baru. Ini kalau yang ini yang baru dan tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 3 wajib mengikuti prosedur notifikasi. Nah, kembali lagi pasal 9 sama pasal 8 sama ya. Bagi yang tidak mengikuti prosedur notifikasi untuk yang impor B3 yang baru,
dan yang tidak masuk ke dalam daftar, nanti dilihat pasal 5 ayat 3, maka dia kena sanksi administrasi. Ini yang tidak mengikuti prosedur notifikasi. Bagi yang ngeyel tidak mau mengikuti prosedur notifikasi. Nah, pasal 11, setiap orang yang memproduksi, nah di sini ada memproduksi B3, wajib membuat lembar data keselamatan bahan atau material safety data sheet, MSDS. Jadi bagi prosedur produksi, bagi orang yang memproduksi B3, lalu dia tidak membuat MSDS-nya, jika ditanya mana MSDS-nya, terus dia bilang saya tidak punya, maka kena sanksi administrasi. Jadi dia wajib mempunyai MSDS bagi yang memproduksi, ingat ya, bagi yang memproduksi B3. Nah, itu yang pasal 11. Kita lanjut ke pasal 12, pasal 13 ayat 1 dan pasal 14. Apa bunyinya? Pasal 12. Setiap penanggung jawab pengangkutan. Di sini penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan, dan pengedaran B3 wajib menyertakan lembar data safety keselamatan bahan atau MSDS bagaimana dimaksud dalam pasal 11. Di sini juga, jadi bagi pengangkutan, penanggung jawab pengangkutan atau penyimpanan dan pengedaran, bila ada penyidik atau ada polisi yang melakukan tindak TKP di lapangan, lalu dia meminta mana MSDS-nya dari bahan ini, lalu tidak ada, maka bila tidak memberikan bukti bahwa dia memiliki MSDS yang dibawa, maka dia kena sanksi administrasi. Si penanggung jawab apa? Pengangkutan, penyimpanan, atau pengendara dan pengendara B3. Pengedaran, maaf ya, pengedaran B3. Nah, sedangkan pasal 13 ayat 1, pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana pengangkutan yang layak operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara pengangkutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku. Nah, di sini juga. Jadi juga sarana pengangkutan operasi itu juga harus layak dan sesuai tata cara pengangkutannya yang telah diatur oleh pemerintah. Bila tidak, maka kena sanksi administrasi. Jadi sarana pengangkutan juga harus diperhatikan ya. Sarana pengangkutan harus diperhatikan supaya tidak kena sanksi administrasi. Kalau pasal 14, setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan, wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya. Dikemas sesuai dengan klasifikasinya. Nah, di sini juga bagi kemasan, berarti apa bagi kemasan nih? Kemasan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya, maka dapat nanti sanksi administrasi berdasarkan peraturan PP ini. Berarti harus benar-benar sesuai dengan kemasan yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Nah, kita lanjut ke pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1. Pasal 15 ayat 1, yaitu setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol. Nah, di sini ada simbol dan label, serta dilengkapi dengan MSDS, lembar data keselamatan bahan atau material safety data sheet. Berarti apa di sini? Bagi setiap kemasan B3, ketika ada kemasan B3, tidak ada simbol, tidak ada label, dan serta dilengkapi material safety data, ketika itu dicek, maka dapat kena sanksi administrasi. Pasal 16 ayat 1, dalam hal kemasan B3 mengalami kerusakan, untuk apa? Untuk B3 yang masih dapat dikemas ulang, pengemasan wajib dilakukan oleh pengedar. Berarti apa yang di sini sanksi administrasinya? Sanksi administrasinya bahwa tahu nih kemasan B3-nya mengalami kerusakan, tapi dia tidak diganti.
Sedangkan B3-nya itu masih dapat dikemas ulang, maka dapat sanksi administrasi. Itu maksudnya. Yang bagian B, B3 yang tidak dapat dikemas ulang, ini tidak dapat dikemas ulang dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan atau keselamatan manusia, maka pengedar wajib melakukan penanggulangannya. Nah, berarti B3 yang tidak dapat dikemas ulang dan dapat menyebabkan pencemaran tadi atau keselamatan terhadap makhluk hidup itu wajib melakukan penanggulangannya. Bila tidak melakukan penanggulangannya, karena akan dapat sanksi administrasi. Kita bahas pasal 17 ayat 1 dan 2. Pasal 17 ayat 1. Dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan, wajib diberikan simbol label baru. Nah, di sini kembali lagi, kalau rusak ya wajib diberikan simbol baru atau simbol yang dapat dibaca. Bila simbol dan labelnya tidak diganti dengan simbol baru, maka padahal simbol dan label tersebut rusak, maka dapat kena sanksi administrasi. Kalau pasal 2-nya, pasal 17 ayat 2-nya, tanggung jawab pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk kerusakan pada tahap. Nah, pertama, produksi. Penanggung jawab pada produsen dan penghasil. Berarti di sini sanksi administrasinya, bila simbol dan label itu rusak pada saat produksi, maka sanksi administrasinya diberikan kepada produsen atau penghasil. Nah, bila simbol dan labelnya rusak pada saat pengangkutan, tanggung jawabnya ada pada penanggung jawab kegiatan pengangkutan. Berarti sanksi administrasinya diberikan kepada penanggung jawab kegiatan pengangkutan. Nah, namun bila simbol dan labelnya rusak pada saat penyimpanan, maka tanggung jawabnya itu diberikan pada penanggung jawab kegiatan penyimpanan. Berarti pemerintah merinci lagi siapa sih yang kena sanksi administrasi bila simbol dan label itu rusak. Nah, rinciannya pada pasal ayat 17 pasal 17 ayat 2, yaitu pada saat produksi ya yang kena sanksi administrasinya yaitu produsen atau penghasil. Pada saat pengangkutan kalau rusak itu yang kena sanksinya adalah penanggung jawab kegiatan pengangkutan. Kalau pada saat penyimpanan, sanksi administrasinya adalah kegiatan penyimpanan. Inilah sanksi administrasinya di pasal 17 ayat 2. Kita bahas lagi untuk yang pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 19. Nah, kalau pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa setiap tempat penyimpanan B3 wajib diberikan simbol dan label. Nah, setiap tempat penyimpanan B3. Berarti tempat penyimpanan B3 itu wajib diberikan simbol dan label. Nah, bila tempat penyimpanan B3 tidak ada simbol dan label, ada sanksi administrasi. Nah, sedangkan pasal 18 ayat 2 disebutkan bahwa tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memenuhi persyaratan untuk yang pertama lokasinya, lalu konstruksi bangunan. Nah, bila tempat penyimpanan B3 tidak memenuhi persyaratan untuk lokasi dan konstruksi bangunan, maka kena juga sanksi administrasi. Pasal 19, pengelolaan tempat penyimpanan B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 wajib dilengkapi dengan sistem. Nah, ada pelengkapan nih. Sistem tanggap darurat dan prosedur penanggungan B3. Berarti setiap tempat atau lokasi atau konstruksi bangunan itu wajib dilengkapi sistem tanggap darurat.
dan prosedur penanganan B3. Bila ini tidak ada, sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3, maka dapat sanksi administrasi. Lalu kita bahas untuk yang pasal 20, pasal 22, dan pasal 23. Pasal 20 itu menyebutkan bahwa B3 yang kadaluarsa dan atau tidak memenuhi spesifikasi. Nah, di sini kadaluarsa dan tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan. Nah, berarti ada di sini bekas kemasan juga ada. B3 yang kadaluarsa tidak memenuhi spesifikasi atau bekas kemasan wajib dikelola. Berarti ada pengelolaan di sini sesuai dengan peraturan undang-undang di bidang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana cara pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun berdasarkan undang-undang peraturan dari pemerintah. Nah, bagi tidak ada pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan beracun, bagi yang B3 yang kadaluarsa tidak memenuhi spesifikasi atau bekas kemasan, maka juga akan kena sanksi administrasi. Pasal 22, setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini juga. Jadi, bagi orang yang mengelola B3, pengelolaan B3, dia tidak menjaga K3-nya, menjaga keselamatan dan kesehatan kerjanya, maka juga dapat sanksi administrasi. Jadi memang K3 itu sangat diperlukan ya. K3 sangat diperlukan oleh setiap pegawai. Setiap pegawai atau instansi membutuhkan K3. Pasal 23. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengawas B3 wajib dilakukan uji kesehatan secara berkala. Nah, ini juga. Jadi setiap pekerja atau pengawas B3 itu wajib dilakukan uji kesehatan. Nah, namun bila tidak dilakukan ini, maka juga dapat sanksi administrasi bagi yang suatu instansi yang melakukan pengelolaan B3. Jadi pekerjanya dan pengawasnya itu wajib dilakukan uji kesehatan secara berkala. Pasal 24 dan pasal 25. Pasal 24, setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3. Nah, jadi di sini setiap orang yang melakukan pengelolaan B3A wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3. Berarti bila Anda pengelola B3 yang tidak menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3, dia tidak melakukan penanggulangannya, maka kena sanksi administrasi bila terbukti. Sedangkan pasal 25 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat, ini kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan B3, maka setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pasal 24 ini wajib mengalami langkah-langkah. Nah, yang pertama pengamanan atau mengisolasi tempat terjadinya kecelakaan. Jadi bila terjadi kecelakaan terus juga dan atau keadaan darurat akibat B3, maka wajib adanya pengisolasi atau pengamanan tempat terjadinya kecelakaan. Bila ini tidak dilakukan, adanya kecelakaan atau keadaan darurat dan diakibatkan B3 tapi tidak ada pengisolasian tempat kecelakaan, maka dapat sanksi administrasi. Begitu juga yang B, menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan. Nah, bila juga di sini yang B, bila tidak dilakukan, bila tidak ada penanggulangan kecelakaan sesuai dengan prosedur, udah tahu ini ada kecelakaan B3, misalnya kemarin itu adalah misalnya Pertamina nih, terjadi
kecelakaan bahan bakunya, jadi kebakaran. Maka pasti Pertamina yang dilakukan apa? Mengisolasi tempat terjadinya kecelakaan. Nah, itu sudah benar. Makanya dia tidak kena sanksi administrasi. Begitu juga yang kedua, menanggulangi kecelakaan tersebut. Ya, memadamkan apinya. Nah, bila tidak dilakukan penanggulangan kecelakaan, ya kena sanksi administrasi tadi juga. Yang ketiga, melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat pemerintah kabupaten. Nah, ini juga. Makanya seluruh Indonesia tahu akhirnya kan, seluruh Indonesia tahu bahwa Pertamina ada terjadi kecelakaan kebakaran di tempat penampungan bahan baku mereka. Nah, pelaporan kecelakaan ini yang dilakukan oleh Pertamina itu sudah benar, sehingga tidak dapat sanksi administrasi dari kecelakaan B3-nya. Dan yang terakhir, yang memberikan informasi bantuan dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat sekitar lokasi terjadi. Ini juga Pertamina juga sigap akhirnya memberikan informasi dan bantuan terhadap masyarakat sekitar dampak terhadap evakuasinya, melakukan evakuasi masyarakatnya, dan juga melakukan ganti rugi terhadap masyarakat setempat. Nah, hal inilah yang bila tidak dilakukan, dari A sampai D ini tidak dilakukan, maka apa? Kena sanksi administrasi. Lalu pasal 30. Pasal 30, setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3. Nah, di sini, setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 itu wajib, yang pertama, mengizinkan pengawas untuk memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas pengawasan. Nah, di sini mengizinkan pengawasan. Berarti bila ada suatu industri atau tempat penghasil B3 bila pengawas datang tidak diizinkan untuk masuk ke lokasi kerja, maka kena sanksi administrasi. Berdasarkan pengawas bisa melakukan gugatan berdasarkan peraturan PP ini, PP nomor 74 tahun 2021. Lalu mengizinkan pengawas untuk mengambil contoh B3 juga. Jadi pengawas punya hak untuk mengambil contoh B3-nya. Bila tidak diizinkan, maka dapat sanksi administrasi. Pengawas bisa menggugat berdasarkan peraturan pemerintah ini bila tidak diizinkan mengambil contoh B3. Begitu juga memberikan keterangan dengan benar, baik lisan maupun tertulis. Nah, ini juga bila terbukti tidak memberikan keterangan yang benar, baik lisan maupun tertulis, maka pengawas dapat mengajukan gugatan kepada pemerintah, gugatan kepada pemilik pengelola B3 untuk adanya sanksi administrasi. Jadi keterangan diberikan baik lisan maupun tertulis itu harus benar-benar valid. Jangan sampai tidak benar, tidak sesuai dengan data sehingga dapat merugikan si pengelola B3-nya sendiri, sehingga dapat kena sanksi administrasi. Sedangkan yang keempat, mengizinkan pengawas untuk melakukan pemotretan. Nah, jika pemotretan di lokasi kerja atau mengambil gambar. Jadi pengawas boleh mengambil gambar baik pemotretan atau mengambil gambar di lokasi kerja. Bila tidak diizinkan, maka pengawas bisa menggugat berdasarkan peraturan pemerintah ini untuk adanya sanksi administrasi. Pasal 31, pasal 33. Pasal 31 itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara berkala, sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada instansi yang bertanggung jawab. Nah, ini juga. Jadi pengelola B3 itu wajib menyampaikan laporan tertulisnya sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi minimal 6 bulan sekali. Nah, bila ini tidak disampaikan, pengelola B3 itu tidak melakukan penyampaian laporan tertulis tentang pengelolaan B3-nya 6 bulan sekali, maka dapat sanksi administrasi. Disampaikan kepada siapa?
Nah, disampaikan kepada masing-masing instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bidang tugas masing-masing dengan tembusan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi intinya itu ya laporan, harus ada laporan minimal 6 bulan sekali. Pasal 33, setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 wajib meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, ini juga pengelolaan B3 itu wajib meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi dampak B3 yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Berarti apa? Bila pengelola B3 tidak melakukan peningkatan kesadaran kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, ini juga kena sanksi administrasi. Kenapa? Dia yang sedang mengolah B3, sedang mengolah B3, maka dia wajib untuk memberikan informasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dampak B3 yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan pasal 35 di sini disebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3. Nah, ini juga masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi. Bila masyarakat meminta informasi tentang bagaimana sih cara upaya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pengelolaan B3 lalu tidak diberikan informasi tersebut, maka masyarakat dapat menuntut berdasarkan peraturan pemerintah ini, berdasarkan peraturan nomor 74 tahun 2001 kepada pihak pengelola menuntutnya. Nah, makanya pengelola dapat kena sanksi administrasi bila pengelola tidak memberikan informasi tentang upaya pengendalian dampak lingkungan hidup ini kepada masyarakat. Yang selanjutnya yang nomor 2, informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib disediakan oleh penanggung jawab kegiatan pengelola B3. Nah, ini informasi itu ya wajib disediakan oleh pengelola B3. Bila tidak, ya yang kena sanksi administrasinya berarti pengelola B3. Sedangkan ayat 3-nya, penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat disampaikan melalui media cetak. Nah, di sini juga. Jadi informasi tersebut ya bisa lugas lah, maksudnya bisa melalui media cetak atau media elektronik atau papan pengumuman. Silakan dipilih. Silakan dipilih di antara ini media cetak, elektronik, atau papan pengumuman. Sehingga bila ini sudah ada, maka masyarakat dapat mengaksesnya dan dapat mengetahui informasi tersebut. Sehingga juga tidak dapat kena sanksi administrasi. Demikian untuk sanksi administrasi pada sesi ini. Nah, di pasal 39 ayat 1 juga, itu disebutkan juga penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, penanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Nah, ini juga disebutkan bahwa sanksi administrasi ya, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya atau yang menggunakan B3 dan atau menghasilkan limbah B3 bertanggung jawab secara mutlak. Berarti penanggung jawab usaha dan atau kegiatan usaha itu bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Nah, ini juga kan tadi. Tadi kalau diberikan contoh Pertamina, bila tangkinya meledak atau kebakar sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar, maka yang bertanggung jawab secara mutlak siapa? Ya pemilik usahanya, yaitu Pertamina tadi. Makanya Pertamina melakukan kompensasi kepada masyarakat sekitar atau ganti ruginya tadi. Dengan kewajiban membayar ganti rugi, kan? Membayar ganti kerugian secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusahaan lingkungan hidup atau pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, ini juga. Jadi Pertamina sudah benar melakukan
ganti rugi ataupun bertanggung jawab terhadap eksiden yang terjadi. Jadi Pertamina sudah benar. Nah, pada pasal 39 ayat 2, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebankan, dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika yang bersangkutan dapat membuktikan. Nah, jadi suatu pihak yang terjadi eksiden tadi, eksiden atau kecelakaan akibat B3, dia itu dapat dibebaskan bila dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan disebabkan salah satu alasan di bawah ini. Adanya bencana alam atau peperangan. Nah, ini berarti kalau adanya bencana alam atau peperangan sehingga menyebabkan eksiden atau terjadinya kecelakaan B3, maka penanggung jawab atau si perusahaan tidak melakukan pembayaran ganti rugi terhadap masyarakat sekitar, tidak dibebankan di sini. Nah, yang kedua, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia. Ini juga adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia. Ini keterpaksaan manusia. Ya. Yang terakhir, adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan. Jadi ini ada tindakan ketiga, pihak ketiga, yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi yang melakukan pencemaran itu bukan si perusahaannya, tapi orang lain, tindakan pihak ketiga, sehingga seakan-akan yang melakukannya itu adalah pihak pertama, padahal tidak. Nah, bila melakukan pencemarannya ini adalah pihak ketiga, maka itu dibebaskan dari ganti rugi, membayar ganti. Sedangkan pada ayat ketiganya disebutkan bahwa dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C, pihak ketiga bertanggung jawab mengganti kerugian. Nah, pihak ketiganya ini yang akhirnya membayar kerugian. Jadi bukan pihak instansi atau pengelola B3-nya yang membayar ganti kerugiannya. Demikian untuk pembahasan kita pada sesi kali ini tentang sanksi administrasi. Selanjutnya, pada sesi berikutnya kita akan mencoba membahas atau membedah tentang ketentuan pidana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2021 ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan komen di bawah video di bawah video ini. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.